pada fakta-fakta hukum yang dapat mendukung pembuktian unsur. Adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dapat membuktikan adanya unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu akan kami uraikan sebagai berikut. 1. Bahwa benar sesuai fakta persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Susi, dan keterangan terdakwa Putri Chandrawati pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar sore hari jam 18.00 WIB di rumah saudara Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang beralamat di Perum Cempaka Residence Blok C3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyu Rojo, Kecamatan Mertojudan, Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut Rumah Magelang. Terjadi keributan antara terdakwa Putri Chandrawati, korban Nofriansah Joshua Huta Barat, dan saksi Kuat Ma'ruf. 2. Bahwa benar sesuai fakta persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Riki, saksi Susi, dan keterangan terdakwa Putri Chandrawati. Keributan tersebut terjadi bermula pada saat saksi Susi sedang bersama dengan saksi Kuat berada di dekat garasi mobil. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam menuju ke pintu utama rumah. Kemudian masuk korban Nofriansah melalui pintu samping garasi mobil menuju dapur. Lalu Kuat Ma'ruf berkata, "Ini anak kenapa kok pintu dibanting?" Lalu saksi Susi menjawab, "Enggak tahu itu, emang Om Yosua dari mana?" Selanjutnya saksi Kuat berkata kembali kepada saksi Susi, "Bi, coba liatin ibu." Dan atas arahan saksi Kuat tersebut kemudian saksi Susi naik ke lantai 2 dan melihat pintu kaca sudah terbuka dan melihat terdakwa Putri dalam keadaan sudah terjatuh di depan kamar mandi sambil duduk dan menyender di keranjang tumpukan baju kotor dengan kondisi lemas pucat. 3. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Putri Chandrawati di persidangan pada pokoknya menerangkan terdakwa Putri telah menjadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nofriansah pada sore hari Kamis 7 Juli 2022 yang berujung pada keributan antara Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansah. 4. Bahwa alat bukti yang mendukung keterangan terdakwa Putri Chandrawati telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan dilakukan oleh korban Nofriansah adalah tidak cukup alat bukti. 5. Bahwa benar di dalam persidangan justru terungkap fakta-fakta hukum yang bertolak belakang dengan keterangan terdakwa Putri yang menerangkan bahwa dirinya telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh Nofriansah. Sebagaimana keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Susi, dan saksi Riki, yang mana mereka tidak melihat dan tidak mengetahui kalau terdakwa Putri Chandrawati telah dilecehkan atau diperkosa oleh korban Nofriansah, serta tidak adanya dukungan alat bukti surat berupa visum et repertum. 6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut justru menunjukkan keterangan terdakwa Putri yang merasa telah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Nofriansah adalah janggal dan tidak didukung alat bukti yang kuat dengan alasan sebagai berikut. A. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi fakta yang ada di Magelang, yaitu saksi Kuat, saksi Susi, yang ada pada saat kejadian dan melihat langsung terdakwa Putri jatuh di depan kamar mandi sambil duduk dan menyender di keranjang tumpukan baju kotor dengan kondisi lemas dan pucat, justru menerangkan tidak mengetahui apakah terdakwa Putri Chandrawati ada dilecehkan atau diperkosa oleh korban Nofriansah. B. Bahwa keterangan saksi Kuat, saksi Susi tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi Richard dan keterangan saksi Riki yang juga menerangkan tidak mengetahui apakah terdakwa Putri Chandrawati ada dilecehkan oleh korban Nofriansah atau tidak. C. Keterangan saksi Vera Mareta Simanjuntak yang menerangkan bahwa saksi ada komunikasi dengan korban Nofriansah pada hari Kamis 7 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, di mana pada awalnya saksi mendapatkan panggilan WhatsApp teks sebanyak 1 kali, namun setelah itu korban Nofriansah menghubungi kembali yang kemudian diangkat saksi namun putus, dimungkinkan jaringan kurang bagus. Lalu saksi buka handphone, ternyata sudah terdapat 4 kali panggilan tidak terjawab dari korban Nofriansah. Lalu sekitar pukul 20.30 WIB korban Nofriansah menghubungi atau menelepon saksi kembali melalui telepon WhatsApp, di mana pada saat itu saksi sedang dinas malam di puskesmas tempat saksi bekerja. Lalu korban bertanya, "Adek lagi di mana?" Saksi menjawab, "Lagi dinas malam, Bang." "Kenapa, Bang?" Kemudian saksi menjawab, kami ulangi, kemudian korban mengatakan, "Kurang ajar." Dikarenakan situasi pada saat itu banyak teman kerja yang ramai, kemudian saksi mencari tempat yang sepi lalu bertanya, "Kenapa tadi, Bang?" Korban Nofriansah menjawab, "Kurang ajar orang ini." Saksi bertanya lagi, "Kenapa?" Lalu korban menjawab, "Ibu sakit, aku dituduh bikin ibu sakit."
Saksi bertanya lagi, sakit apa? Lalu dijawab oleh korban, enggak tahu bang, enggak tahu saya. Lalu saksi bertanya kembali, siapa yang nuduh? Dijawab oleh korban, adalah orang di sini. Saksi bertanya lagi, iya siapa? Lalu korban mengatakan, aku diancam. Saksi bertanya, diancam kak mana? Lalu korban menjawab, berani kau naik ke atas, kubunuh kau. Saksi balik bertanya, siapa yang mengancam? Korban menjawab, skuad di sini. Dengan nada suara korban ketakutan dan suara berbisik-bisik. Selanjutnya saksi menenangkan korban, udah jangan takut kalau abang nggak salah. Memangnya abang ngapain ibu? Apa abang pukul ibu? Lalu korban menjawab, ya enggak lah dek. Poin D, BAP saksi Sugeng Putut Wicaksono, tanggal 3 Agustus 2022, poin 8, di bawah sumpah, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan, saksi beberapa kali diperingatkan oleh saudara Ferdi Sambo, cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi. E, berdasarkan keterangan ahli Profesor Muhammad Mustafa, untuk membuktikan ada tidaknya suatu perbuatan kekerasan atau pemerkosaan, harus ada bukti ilmiah, yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA. Jika tidak dilakukan, maka susah melakukan pembuktian dan ahli psikologi forensik dapat digunakan, namun harus dikuatkan oleh alat bukti lain dan tidak boleh hanya bertumbuh pada satu alat bukti saja. F, bahwa berdasarkan pendapatnya ahli kriminologi dari Universitas Indonesia, Profesor Muhammad Mustafa menerangkan, satu, orang jarang mau melakukan tindakan yang beresiko tinggi, kecuali ia sanggup menerima resiko. Dua, bahwa ada relasi kuasa antara laki-laki yang melakukan kekerasan seksual kepada perempuan, harus ada pertimbangan mengenai resiko yang terjadi, serta keadaan psikologis kepada seorang calon pelaku. G, bahwa dipandang dari teori relasi kuasa dihubungkan dengan kedudukan terdakwa Putri Chandrawati sebagai seorang istri penegak hukum berpangkat Jenderal Bintang 2 dan memegang jabatan sebagai Kadif Propam, maka menjadi janggal perbuatan kekerasan seksual atau pemerkosaan tersebut benar terjadi, apalagi dilakukan dalam situasi, kondisi dan cara-cara sebagai berikut. 1. Adanya fakta keadaan rumah yang tidak terlalu besar dan berada di pemukiman padat penduduk. 2. Adanya fakta saat kejadian rumah tidak dalam keadaan sepi, namun ada ART dan para ajudan lainnya. 3. Adanya fakta korban Nofriansyah adalah seorang ajudan yang terlatih dan penunjukannya pastilah sudah berdasarkan penilaian yang ketat. 4. Adanya fakta korban Nofriansyah adalah orang yang sangat dipercaya, yaitu dilihat dari tugas-tugas yang salah satunya mengelola keuangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Rumah Saguling dan Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. H. Berdasarkan teori relasi kuasa perbuatan yang ditujukan kepada korban Nofriansyah merupakan suatu perbuatan yang berisiko tinggi, sehingga menjadi janggal jika perbuatan dengan cara sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, seperti membuka dengan paksa pintu kaca sliding yang terkunci sehingga terdengar suara hentakan pintu yang berbunyi keras, dan perbuatan-perbuatan janggal lainnya seperti membanting-banting tubuh Putri Chandrawati ke lantai dan ke atas kasur. I. Adanya peristiwa yang janggal di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosa justru memanggil pelaku pemerkosaan untuk bertemu dengannya dalam kamar tempat di awal perbuatan kekerasan seksual tersebut dilakukan, bahkan dalam durasi kurang lebih selama 10 menit, yang substansi pembicaraannya adalah sebatas untuk menyampaikan pesan dengan perkataan, saya mengampuni perbuatanmu yang keji terhadap saya, tapi saya minta kamu resign. Sebagaimana bersesuaian dengan keterangan terdakwa Putri Chandrawati dan saksi Ricky Rizal Wibowo. J. Adanya kejanggalan di mana korban kekerasan seksual atau pemerkosaan justru diajak lagi pergi bersama melakukan isolasi mandiri di tempat yang sama dengan pelaku kekerasan seksual, yaitu di Rumah Duren 3 nomor 46, tanpa memiliki rasa trauma dan ketakutan sebagaimana yang terjadi pada korban pelecehan seksual atau pemerkosaan umumnya. Ditambah lagi di mana suami dari korban kekerasan seksual atau pemerkosaan malah tidak mempermasalahkan dan terkesan biasa saja dan cuek, seperti tidak terjadi kekerasan seksual atau pemerkosaan pada terdakwa Putri Chandrawati yang tidak lain adalah istrinya dan cinta pertamanya, karena saudara Ferdi Sambo tidak mencegah atau mencoba menjauhkan istrinya sebagai korban kekerasan seksual atau pemerkosaan sebagaimana yang dimaksud oleh terdakwa Putri Chandrawati. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Azan Romer, saksi Prayogi, saksi Daden, saksi Cuk Putranto
yang dalam persidangan menerangkan bahwa saudara Ferdi Sambo sebelum ke rumah Duren 3 nomor 46 mempunyai niat untuk main bulu tangkis di Depok. K. Tuduhan kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap korban Nofriansyah tidak didukung dengan alat bukti ilmiah seperti alat bukti surat visum et repertum sebagaimana pendapat Profesor Muhammad Mustafa. Pokoknya memberikan pendapatnya bahwa untuk membuktikan pemerkosaan harus ada bukti ilmiah yaitu pemeriksaan forensik seperti jejak DNA. Jika tidak dilakukan maka susah melakukan pembuktian dan ahli selanjutnya mengatakan hasil psikologi forensik dapat digunakan namun harus dikuatkan oleh bukti lain, tidak boleh hanya bertumpu pada keterangan satu saksi saja. Bahwa dalam keterangan ahli kriminologi Dr. Muhammad Mustafa dalam perkara akuo kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai motif atau latar belakang yang mendahului. Adanya kemarahan pelaku terhadap peristiwa yang terjadi di Magelang adalah tidak jelas dikarenakan oleh peristiwa apa. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya hasil pemeriksaan poligraf menerangkan bahwa jawaban terdakwa Putri Chandrawati yang mengatakan ia tidak berselingkuh dengan korban Nofriansyah adalah berbohong dengan hasil pemeriksaan -25. Namun apabila kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai peristiwa yang sebenarnya, maka menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh terdakwa Putri Chandrawati untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. 7. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan kesesuaian keterangan antara saksi Richard, saksi Kuat, saksi Riki, dan terdakwa Putri, bahwa pada saat kejadian dan terdakwa Putri merasa khawatir terhadap korban Nofriansyah yang mempunyai senjata api, sedangkan di rumah Magelang hanya ada 2 orang ART yaitu saksi Kuat dan saksi Susi saja, sehingga menyebabkan terdakwa Putri kemudian memutuskan untuk menghubungi saksi Riki, namun ternyata tidak diangkat oleh saksi Riki sehingga kemudian terdakwa Putri menghubungi saksi Richard yang sedang berada di alun-alun Masjid Kota Magelang bersama dengan saksi Riki dan meminta mereka agar segera kembali ke rumah. 8. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Kuat, saksi Riki, saksi Susi, dan saksi Richard menerangkan setibanya di rumah Magelang, saksi Riki langsung naik ke atas lantai 2 bersama dengan saksi Kuat, saksi Richard. Namun yang masuk ke dalam kamar menemui terdakwa Putri hanya saksi Riki saja. Dan selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Richard, diketahui saksi Riki berada dalam rentang waktu yang cukup lama bersama terdakwa Putri dalam kamar tersebut. Yang mana tidak lama kemudian saksi Riki keluar dari kamar terdakwa Putri, lalu turun ke lantai 1 dan bertemu dengan saksi Richard. Dan saksi Riki sempat menanyakan keberadaan korban Nofriansyah. Lalu saksi Riki masuk ke dalam kamar ajudan dan langsung mencari senjata api milik korban Nofriansyah. Dan apa yang dilakukan saksi Riki dilihat oleh saksi Richard. Dengan adanya pertemuan antara terdakwa Putri dengan saksi Riki dalam rentang waktu yang cukup lama sebelum saksi Riki mengambil tindakan mengamankan senjata milik korban Nofriansyah, mengisyaratkan bahwa tindakan tersebut seharusnya merupakan persetujuan dari terdakwa Putri. Terlebih lagi dihubungkan dengan fakta bahwa senjata api tersebut kemudian diamankan dalam kamar anak terdakwa Putri Chandrawati yang tidak mungkin dilakukan oleh saksi Riki tanpa adanya persetujuan dari terdakwa Putri Chandrawati. Hal ini mengisyaratkan bahwa pengamanan senjata api milik korban Nofriansyah tersebut merupakan kehendak dan persetujuan terdakwa Putri Chandrawati. 9. Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan dari saksi Kuat Ma'ruf, saksi Riki, saksi Sugeng, dan keterangan terdakwa Putri yang saling bersesuaian satu sama lain memberikan petunjuk bahwa alasan saksi Riki yang berasal mengamankan senjata api dinas jenis HS milik korban Nofriansyah dan senjata api dinas jenis TRO tersebut di samping untuk mencegah agar supaya tidak terjadi keributan yang lebih besar dan berbahaya lagi antara korban Nofriansyah dengan saksi Kuat Ma'ruf yang sudah mengancam akan membunuh korban Nofriansyah dengan pisau, juga bentuk respon saksi Riki untuk menyikapi kekhawatiran terdakwa Putri atas ancaman korban yang memiliki senjata api, yang pada pokoknya menerangkan, saya takut karena di rumah hanya ada Susi dan Kuat, sedangkan korban Nofriansyah.